Hello, what's up Tojekis? Sekarang kita sudah bersama dengan Isuzu Panther LS tahun 2017. Iya, siapa yang nggak kenal dengan brand yang satu ini gitu ya? Isuzu terutama Panther, rajanya diesel dan mobil yang sudah melegenda di Indonesia semenjak tahun-tahun lampau gitu. Dan ini sekarang sudah discontinue. Jadi kita ucapkan selamat tinggal selama-lamanya kepada Panther. Termasuk kita pengen lihat kayak apa sih salah satu versi terakhir dari sebuah Isuzu Panther. Penasaran? Ini merupakan salah satu example species yang kini sudah punah. So, kayak apa sih Isuzu Panther salah satu yang paling terakhir? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior terkesan jadul tapi retro in a good way karena mobil ini mau gimana pun adalah sebuah Panther yang memiliki nostalgic value yang sangat tinggi. Nah, Tojekis, sebelum kita mulai review si Isuzu Panther LS tahun 2017, kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke sponsor kita untuk video kali ini, yaitu STP Silicone Spray. Yes, siapa yang nggak kenal STP, perusahaan spesialis pelumas asal Amerika yang udah ada sejak tahun 1954. Gak hanya oli aja, mereka juga ada ini loh, STP Silicone Spray. Spray silikon multiguna dengan formula non-korosif yang memberikan lapisan tipis, tahan lama, gak berbau, serta melumasi. Sehingga bisa melindungi serta menghilangkan squeaks yang disebabkan oleh gesekan. Contohnya adalah power window jazznya Alex yang sering banget macet dan tersendat. Honda owners pasti relate banget nih, karena ini sering banget di Honda gitu ya. Nah, setelah disemprot STP Silicone Spray, langsung lancar jaya. Dan tentunya nggak stop sampai di situ karena manfaatnya itu banyak banget, antara lain mencegah korosi terminal aki, merestorasi trim plastik eksterior dan interior, hingga melubrikasi sabuk pengaman supaya makin smooth. Ini aman dan recommended banget buat berbagai permukaan seperti plastik, logam, vinil, kulit, kaca, serta menjaga elastisitas karet. Pokoknya all-in-one lubrication banget. Nah, sekarang jendela Alex udah jadi nggak sepet lagi thanks to STP Silicone Spray. Dan tentunya seperti kalian tahu juga, STP nggak hanya mengeluarkan silicone spray aja ya, tapi mereka juga ada banyak produk lain berupa pelumas dan tentunya oli juga. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak, kalian juga bisa cek Instagram official mereka di sebelah sini @stp_indonesia atau cek websitenya di bawah sini www.stpoil.co.id untuk semua keperluan pelumasan yang kalian butuhkan. So thank you STP. Sekarang kita pengen lanjut untuk nge-review si Isuzu Panther LS 2017 kayak apa. Yuk check this out, let's go. Siapa yang nggak kenal Panther gitu ya? Nama ini tuh sudah melegenda banget di Indonesia. Kalau kata orang, pakai Panther pinter ataupun rajanya diesel. Iya, jadi mobil ini kayak candi gitu. Dia nggak berubah banyak, tapi tetap melekat di hati orang Indonesia. Nah sekarang Panther ini sudah discontinue, jadi kita harus mengucapkan selamat tinggal selama-lamanya kepada si Isuzu Panther. Sedih sekali gitu kan? Di atas dia masih gundul, dia belum ada spoiler apa-apa, masih sangat-sangat retro banget gitu ya tampangnya, dan dia tidak pretentious. Di sini nggak ada defogger, wiper pun masih yang model expose rangka seperti ini dengan kecerutan yang juga masih nongol di sini gitu ya. Tapi memang untuk Panther baru dia udah ada garnish besar di bagian tengah bagasi sebelah sini yang bikin pantatnya nggak terlalu tepos dan polos, dengan logo Isuzu di tengah sini dan aksen chrome yang melintang sehingga sedikit tampil lebih mewah. Bempernya sendiri no nonsense, ini pun bempernya masih besi. Iya, jadi kalau kalian nabrak ini, LCGC kalian akan puff, hilang dan hancur. Oke. Toe hook yang udah begitu aja expose, tapi at least dicat body color udah no nonsense, jadi sangat-sangat sederhana. Termasuk untuk bagian taillights-nya, memang untuk Panther kekinian dia udah nggak yang model Mika Burem kayak yang lama, dia udah kristal multi reflektor, tapi dia memang masih bohlam semua.
kijang kotak dengan kijang kapsul. Panther pun evolusinya serupa, sekarang dia makin membulat sehingga bentuknya seperti kapsul. Untuk door handle, model cepol kayak yang gue bilang, di pintu depan, pintu belakang sampai bagasi dia sama sharing parts, jadi ekonomis. Termasuk ini pun sudah chrome, jadi agak mewah, ya oke lah. Ya memang dia nggak ada keyless entry gitu-gitu ya, dia alarm masih misah tapi at least sudah ada, so it's fine, nggak masalah. Side protector seperti ini yang ada aksen chrome-nya sedikit di bagian depan doang, ini belum dibuka ya, dia bukan biru, ini chrome, jadi harus diklet dulu, tapi ini belum, jadi kondisinya memang masih sangat prima sekali. Dan tentunya kalau kalian minat ke mobil ini, kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Power Auto yang ada di Ocean Park, BSD City. Ini Panther tentunya dijual, kalau kalian berminat, kalian bisa kontak ke Om Jimmy. Special thank you untuk Om Jimmy yang udah ngizinin kita untuk ngulasi Panther LS ini di Lakna Soto Jangki. Kalian tinggal kontak aja Instagramnya Power Auto yang sebelah sini, ataupun kontak CP-nya di bagian bawah sini gitu. Karena ini pun Panthernya cukup muda, 2017, lebih muda dari Captur gua bahkan. Termasuk Power Auto punya banyak promo yang menurut gua sangat menarik. Salah satunya, kalau kalian beli mobil dari Power Auto, kalian langsung dapat sepeda lipat gratis, langsung nggak diundi gitu ya. Jadi kalian bawa pulang bisa naik sepeda lipat gratis. Kemudian setelah itu kalian dapat free lifetime coating. Mobilnya langsung di-detailing dan di-coating oleh Power Auto. Kalau kalian beli, kalian pakai setahun, 2 tahun, kalian merasa udah mulai kusam nih, tinggal bawa lagi ke Ocean Park, di-coating ulang gratis gitu ya. Jadi itu servis yang cukup luar biasa. Termasuk kalau kalian tertarik untuk leasing gitu-gitu segala macam, ada bunga 0%, ada cashback dan lain-lain, yang promonya tuh unik-unik banget. Lagi-lagi kalau kalian minat, langsung kontak Om Jimmy, bisa via Instagram ataupun via CP-nya di bagian bawah sini. Thank you Power Auto. Ini kalau udah dapat footstep yang memanjang dari belakang sampai depan, ini bantu banget karena kan ini mobil lumayan tinggi, jadi kalian naik tuh bisa ada penumpangnya. Spionnya, dia memang di bagian sini masih scratchy hard plastik, tapi di bagian depannya sudah chrome. Dia chrome-nya tuh nggak yang chrome semua yang norak gitu, tapi dia chrome-nya hanya di bagian depannya aja. Jadi nice touch. Ini udah ada indikatornya pun LED di bagian sini, dan juga ini sudah ada electric adjustment walaupun dia belum electric retract. Dan juga di sampingnya kalian akan terus diingatkan kalau ini adalah Isuzu Panther karena ada badge di bagian fender depan yang bertuliskan Panther. Wow. Peleknya masih single tone, dia palang 6 kayak gini dengan setup lug nuts yang memang ada 6, tipikal mobil-mobil leather frame tangguh, dan dia limbungnya itu luar biasa gitu. Tapi kalau kita bicara soal empuk, ini empuk banget, empuk nyoi melayang gitu. Kalau kalian mencari mobil yang empuk kayak ala-ala American car, Panther ini tuh udah nyaman banget karena dia sangat empuk walaupun dia oleng. Peleknya ring 15 inci, dibalut dengan ban Achilles 122 dengan ukuran 20565 R15. Pengereman, depan cakram, belakang tromol, belum ada teknologi aneh-aneh apa-apa di sini, masih pure raw gini aja. Termasuk bahkan kalau kalian lihat, inner fendernya itu nggak di cover, jadi kayak ya udah bolong gini aja gitu ya. Kalian bisa lihat segala macam parts di sini. Jadi ya depannya sendiri ini udah sangat berbeda ke model Panther lawas yang terlihat kotak, kaku, dan apa adanya. Ini actually sudah inline dengan desain language Isuzu kekinian, mulai dari grillnya yang sudah menggunakan model barong seperti ini, karena kayak Isuzu MU-X gitu-gitu kan sebenarnya Isuzu D-Max itu grillnya udah senada seperti ini. Bumpernya ini sudah full body color, walaupun Panther yang versi bawah-bawah itu masih ada cladding hitam di bagian bawah sini. Kalau yang ini sudah full painted gitu ya. Claddingnya ini dia pun keras dan sangat-sangat sturdy banget, walaupun ini plastik, tapi untuk bumper aslinya ini masih besi. Jadi bumper ininya nih keras banget. Kalau kalian pakai LCGC ditabrak ini, puff, menghilang jadi debu gitu ya, karena ini keras dan sangat-sangat padat sekali. Very nice. Kemudian perlampuan ini pun juga sudah lumayan modern lah, sudah kristalan semua, multi reflektor mulai dari fog lampnya udah kristal di bagian bawah sini. Headlampnya yang sekarang modelnya lebih lentik, jadi dia nggak kotak gitu aja, dia pun ada barel kristal untuk di sini, dia bawa lampu H4, low beam, high beam jadi satu. Dan secara overall, tampang dari si Isuzu Panther LS tahun 2017 ini udah bisa dibilang salah satu relik gitu ya. Oke, tampangnya memang cukup jadul, nggak kelihatan kayak mobil tahun 2017. Ini kelihatan kayak mobil tahun 2000-an tengah gitu ya, 2005, 2006 gitu. Tapi karena dia Panther, dia punya charm tersendiri. Apalagi mesinnya tentunya sudah diakui di mana-mana sebagai rajanya diesel. Jadi bawa mobil ini itu ada kenikmatan tersendiri. Interior sangat sederhana dan terkesan seperti mobil tahun 90-an, tapi udah lebih dari cukup buat nemenin hari-hari kalian. Apalagi getaran manja dieselnya itu selalu bikin kita kangen terus.
Nah, otomatis pas kalian mau masuk, kalian disambut oleh pintu yang beratnya tuh emang hefty dan solid banget gitu ya, terasa sangat berat gitu. Termasuk pas kalian mau naik, kalian dibantu oleh sebuah footstep aluminium di bagian bawah yang bikin naiknya itu jadi lebih mudah lagi. Masuknya pun gampang banget ya, dan ini empuk banget gitu. Nah, begitu guys interior dari Isuzu Panther LS tahun 2017. Kuncinya itu seperti ini. Nah, memang dia kunci batang seperti ini, tapi at least dia udah ada kayak cover plastik yang ada emboss Isuzunya, dan dia pun udah ada alarm, tapi alarmnya emang terpisah kayak gini gitu ya. Kita pengen coba denger dulu suara diesel legendaris dari sebuah Isuzu Panther, rajanya diesel. So, kayak apa sih? Kita coba startup dulu. Nah, Otojakis bicara soal berpacu, getaran cinta dari si Panther ini lumayan bikin kita kangen terus karena dari dulu mesinnya tuh nggak berubah. 4JA1 2500cc inline 4 turbo diesel. Tenaganya 79 horsepower dengan torsi 191 Nm yang dimate ke transmisi 5-speed manual berpenggerak roda belakang. 0-100 sangat woles di 18 detik, tapi bukan itu intinya. Intinya, mesin ini gak mati-mati, spare part mudah, dan tentunya lumayan irit. Kita dalam kota bisa averaging 1:13. Oke banget kan? Dan tentunya ini masih bisa neguk solar busuk. Mantap! Yes, kurang lebih seperti itu. Jadi memang suaranya tuh udah khas banget diesel dari sebuah Panther gitu ya. Garing, ngangenin, dan nggak lekang dimakan oleh waktu. Sekarang kita lanjut ke interiornya. Two tone, jadi atasnya hitam kombinasi dengan warna beige di bawah, yang bikin kabinnya terkesan sedikit lebih lega. Storage area tuh udah lumayan banyak, kayak di bagian sini ada open storage, di sini ada glove box, belum soft opening tapi masih normal karena kan ini mobil ya cukup tua gitu ya, walaupun ini tahun pembuatan yang muda. Head unitnya dia hanya single din seperti ini, dan memang ini nggak bisa kalian upgrade karena ini nggak ada ruangan buat kalian taruh double din. Kalau kalian pengen taruh TV atau sejenisnya, itu harus kayak Panthernya Aspros, jadi nambahin di atas sini buat kalian taruh head unit double din. Tapi ini sendiri head unit udah lumayan mumpuni kok, karena dia udah bisa CD, MP3, udah bisa USB, ada Bluetooth teleponi juga gitu ya. Jadi segala macam ini udah memenuhi semua kebutuhan kalian untuk mendengar musik. Itu udah 6 speaker, ya udah oke lah untuk mobil tahun sebegini gitu kan. Climate control pun sangat sederhana, dia hanya ada fan speed di bagian kanan dan chiller di bagian kiri seperti ini aja. Udah nggak ada kayak arah sembur, nggak ada kayak heater atau apa-apa di fogger. None of that here. Simple, all you need, AC udah. Cigarette lighter yang bisa kalian pakai juga sebagai 12 volt socket, termasuk di kirinya masih ada asbak. Open storage lagi di sini, open storage lagi di sini gitu. Jadi banyak banget, termasuk di sini untuk bagian transmisinya. Transmisinya long throw gitu ya, kayak klasik banget gitu, tapi couplingnya pun lumayan enteng. Jadi buat dibawa jalan jauh tuh nggak bikin capek. Ke belakang lagi, open storage ada 2 buah di sini, termasuk 2 buah cup holder yang memang agak shallow cup holdernya. Console box yang bisa double sebagai armrest, walaupun ini armrestnya agak sedikit terlalu rendah. Joknya dia sudah kukulitan seperti ini, modelnya perforated di tengah dengan stitching warna putih-putih. Pengaturan jok sendiri untuk driver dia memang masih manual, dan dia sudah bisa sliding dan sudah bisa reclining. Dia belum ada seat height adjuster, jadi memang tingginya fix seperti ini aja. Tapi seperti gue bilang juga, ini posisi mengemudi udah pas banget menurut gua. Dia nggak ketinggian tapi nggak rendah, jadi agak commanding. Bagian door trim dia ada aksen perforated lagi di bagian tengah yang warna hitam sesuai dengan dashboardnya, jadi dia dual tone. Bagian untuk power window-nya itu dia dikasih aksen brushed aluminium. Iya, jadi itu out of nowhere tiba-tiba ada aksen brushed aluminium, cukup unik gitu. Dan di bawahnya dia ada tempat penyimpanan lagi untuk dokumen gitu-gitu ya, karena nggak bisa taruh buat botol atau apapun, cukup sempit. Dan juga ada lampunya di situ. Setirnya dia sudah dilapis kulit. Iya, lumayan keren nih gitu ya. Dan dia ada aksen perforated di bagian kanan dan kiri, termasuk ada grip bolsternya. Setir palang 4, ada logo Isuzu di tengah yang masih hitam, dan ada aksen silver yang berbentuk seperti pisang. What? Klaksonnya itu seperti ini. Masih klasik banget gitu ya. Dan di sini pun bicara soal speedometer, ini sebenarnya udah lumayan modern banget loh untuk ukuran sebuah Isuzu Panther gitu ya. Karena dia ala-ala Optitron dengan backlit yang warna biru-biru berpendar gitu. Di bawah sendiri ada sedikit MID kecil, model kalkulator, bukan MID sih, karena ini cuma ngedisplay
odometer, dan trip A, trip B. Udah seperti itu aja gitu ya. Ke kanan lagi ada tombol saklar fog lamp dan ada tombol untuk ngatur electric mirror yang belum electric retract. Jadi masih kalian harus lipat secara manual. Dan di bawahnya masih ada tombol untuk choke, bukan tombol sih, kayak scroll wheel gitu untuk choke gitu ya. Karena lagi-lagi this diesel, dan ini dieselnya masih diesel lama gitu, jadi masih ada choke di bagian sini. Kaca tengah masih day night view-nya manual gitu ya, cukup normal. Dan di atas pun ada 2 buah sun visor yang memang dua-duanya masih belum ada apa-apanya. Begini tuh guys, interior baris kedua dari Isuzu Panther LS tahun 2017. Di sini sendiri jok udah gua set ke posisi mengemudi gua tingginya 170 cm. Di sini gua masih ada ruangan kurang lebih sekitar 7 jarian, which is masih oke lah untuk mobil seperti ini. Dia nggak yang terlalu sempit amat. Headroom pun besar banget. Di sini masih ada kurang lebih sekitar 8 jari. Ditambah lagi kan headlinernya dia kukulitan, jadi terasa cukup mewah. Ada grab handle di sini untuk pegang kalau supirnya ugal. Kalau kalian pengen bawa 3 orang, di bawah sini itu nggak ada tanggul atau hump sama sekali. Ini benar-benar completely flat, abis rata gitu ya. Jadi kalau kalian duduk di tengah, masih bisa duduk dengan sangat nyaman tanpa masalah sama sekali gitu. Walaupun memang untuk bagian tengah dia nggak ke bagian headrest, jadi ya duduknya di bagian tengahnya. Dapat armrest yang kalian bisa turunin. Ya memang di sini nggak ada cup holdernya, cukup polos, tapi ini armrest cukup bantu banget untuk kalian bisa posisi relax di bagian belakang sini gitu. Tempat penyimpanan itu cuma satu, seat back pocket di kedua jok depan. Udah gitu aja, karena sisanya di bagian tengah sini nggak ada apa-apa. Di bagian door trim pun dia nggak ada apa-apa sama sekali, jadi cuma ada kayak power window dan ya aksen hitam. Dan itu pun sama, power window-nya ada aksen brushed aluminium itu yang cukup lucu, out of place. Yang gue suka juga, ini baris keduanya bisa kalian recline dan bisa recline banget. Jadi tuasnya itu ada 2 ya kalau kalian lihat. Ini tuasnya tuh yang satu buat ngefold gitu, buat ngelipat, dan yang satu buat nge-recline. Kalau kalian recline jok ini sampai, nah ini tuh sampai jadi bener-bener recline banget. Bahkan kayak Toyota Harrier, Toyota Alphard, Hyundai Staria yang kemarin kita review sebelah sini, itu kalah recline dibanding ini. Karena ini recline itu benar-benar ya udah kalian bisa tidur. Nice. Nah, begini aja guys, interior baris ketiga dari si Isuzu Panther LS tahun 2017. Di sini ini jok udah gue set ke posisi yang cukup normal gitu ya, nggak terlalu recline, nggak terlalu tegak. Jadi ini posisi yang ideal menurut gue. Gue masih ada jari di sini sekitar 2,5 jarian lah gitu ya. Jadi ini masih cukup oke sih, nggak yang terlalu kayak cramp banget gitu, enggak, masih cukup standar menurut gua. Jadi kalau kalian jalan jauh pakai mobil ini, itu masih bisa dimaklumi. Walaupun memang di bagian belakang ini floornya tuh agak tinggi, jadi kaki kalian tuh agak kayak dingklik gini ya kalau duduknya. Tapi kalian dapat 2 buah headrest yang bisa di-adjust. Kalau kalian baris tengah, di sini nggak bisa gitu ya. Jadi memang idealnya hanya buat 2 orang. Walaupun di sini kalau kalian taruh anak-anak itu masih muat. Dan di belakang sini, udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi dia nggak ada fitur apa-apa. Nah, otomatis guys, lanjut bahas bagian bagasinya. Untuk Panther LS seperti ini, memang pintunya dia itu side hinge ya, alias dia pintu model kulkas. Door handle di bagian sini, model cepol sama seperti yang di samping-sampingnya. Kita buka. Nah, ini pun pintunya sama hefty-nya kayak di pintu samping-samping, jadi berat dan cukup berkualitas gitu. Dan di sini, kalau udah terbuka, dia terbuka itu benar-benar 90 derajat. Jadi akses barang itu sangat gampang dan mudah sekali. Termasuk untuk ruangan sendiri, kalau dalam keadaan 7-seater, ini tersisa ruangan kurang lebih 2 jengkal di bagian belakang sini. Kalau kalian pengen taruh belanjaan, gym bag, atau golf bag, atau bahkan koper medium 1 ditidurin, itu masih bisa. Kalau kalian pengen nambah ruangan, tentunya jok baris ketiga ini masih bisa di tilt dan di tumble. Caranya di bagian sini, sampingnya itu ada latch yang kalian bisa langsung kayak mau ngelipat jok aja gitu ya. Nah, ini bisa seperti ini ke depanin, dan ini bisa lagi-lagi di tumble ke bagian depannya seperti ini. Kalau udah begini, memang kapasitas orang langsung jadi 5-seater, tapi bagasi langsung jadi gede banget. Kalian pengen bawa koper large di sini 3, itu muat. Koper medium pengen masuk 5, 6, itu masih muat. Walaupun memang di sini dia udah nggak bisa dibuka apa-apa lagi karena kan ban serep di bagian kolong. Dan juga untuk kayak toolbox, toolkit segala macam, dongkrak itu disimpan memang expose aja di bagian samping sini, nggak ada penyimpanan tertutup atau gimana-gimana gitu ya. Tapi yang kita suka, dia sama sekali tidak ada load lip. Jadi kalau kalian pengen keluarin barang, galon, itu tinggal diseret aja begini, nggak perlu kalian angkat-angkat lagi. Nggak hanya pinter di diesel, tapi pinter juga dalam mengangkut barang-barang. Oke lah, untung nggak kena pala gua tadi, ranting pohon.
Walaupun ya sangat charming dan sukses bikin kita nostalgia, namun yang namanya mobil yang udah uzur, berumur, dan gak berubah pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 yang kami temukan di Isuzu Panther LS. Posisi tuas untuk buka tangki bensin di Panther ini itu agak nyebelin karena dia ada di bagian kolong jok dan agak ke tengah. Alhasil kadang-kadang kalau misalnya gue pengen adjust seatnya ini maju mundur, itu suka salah. Yang gue tarik itu bukan seat sliding mechanism, tapi yang gue tarik adalah pembuka tangki bensinnya. Kita sebenarnya nggak mempermasalahkan desain pelek yang sederhana karena desain itu kan soal selera. Tapi menurut kita, kayaknya nggak ada salahnya deh untuk nambah logo Isuzu di bagian dop tengah sini gitu ya. Karena ini peleknya tuh polos banget. Double blower dari Isuzu Panther ini walaupun dia agak kreatif karena ditaruh di pilar belakang sini instead of di depan, sehingga baris ketiga pun kebagian karena ini nyemburnya depan belakang. Tapi ini justru enaknya buat baris ketiga. Kalau buat baris kedua, ini nyemburnya tuh dari belakang ke depan, dan ini pun posisinya langsung di bagian atas kepala kalian. Jadi kalau kalian duduk di sini, AC tuh langsung nyembur straight ke kepala kalian. Yang kalau jalan jauh, AC nyembur ke sini, otomatis kalian akan kelengan, masuk angin gitu. Namun tentu saja jasa dan kenangan yang ditinggalkan oleh mobil ini pasti akan membekas di seluruh orang Indonesia dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Isuzu Panther LS. Seperti mobil-mobil jadul, jadi Panther ini untuk kecerutan bagian belakangnya itu terpisah reservoirnya dari yang bagian depan. Untuk yang bagian belakang, kalian isi cairannya itu lewat sini. Ini pun ada kayak window kecil dengan tulisan window washer yang di kayak emboss langsung ke sini gitu. Jadi cukup unik. Ini tinggal kalian buka aja dan langsung ada reservoir yang bisa kalian isi di sini untuk kecerutan bagian belakang. Ini hal-hal unik dan retro yang nggak bisa kalian temukan lagi di mobil-mobil terbaru masa kini. Karpet asli bludru bawaan Panther itu dia tuh unik ya, karena walaupun dia ini tuh sewarna bagian inner liningnya, tapi dia ada emboss Panther yang berwarna merah seperti ini gitu. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Sampai ke baris kedua kalau kita lihat ada lagi emboss Panther merah di bagian situ gitu ya. Dan bahkan kalau kita cek sampai ke bagian bagasinya pun juga demikian. Jadi ada emboss Panther yang berwarna merah di sini gitu. Gak kayak mobil-mobil zaman sekarang yang rata-rata pilarnya itu doff dan kelihatan murahan. Panther ini walaupun dia agak tuwir gitu ya, tapi dia pilarnya itu semua udah pakai piano black. Iya, gloss black di sini gitu ya. Sampai bagian pilar sini juga. Jadi terasa seperti mobil mewah. Kan mobil-mobil mahal itu kan pilarnya gloss black ya, Mini, Range Rover, Alphard seperti ini gitu ya. Jadi Panther ini nggak kalah, bahkan bagian dalamnya kalau kita buka di sini juga sampai dilapis gloss black juga. Jadi pas ditutup di belakang sini tuh nggak ada kayak warna body yang bocor gitu. Ini nice. Yaks, oke. Nah, kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Isuzu Panther LS tahun 2017. Menurut kita, ini merupakan salah satu model paling ikonik yang ada di Indonesia sepanjang sejarah gitu ya. Karena siapa yang nggak kenal Isuzu Panther? Ini mobil udah sangat-sangat melegenda sekali. Dan agak sedih sebenarnya kita Laknas, karena sekarang kita harus mengucapkan selamat tinggal selama-lamanya kepada si Isuzu Panther. Kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Power Auto yang lokasinya ada di Ocean Park BSD, kepada Om Jimmy dan Om Irawan yang udah ngizinin kita untuk ngulas si Isuzu Panther ini di Laknas Satu Jangki. Dan tentunya Panther ini sendiri itu dijual. Kalau kalian berminat, ini sendiri tahun 2017, yang artinya ini bahkan lebih muda dibanding Captur gua gitu ya. Masih sangat muda. Kalian bisa kontak Power Auto yang Instagramnya ada di sebelah sini, atau CP-nya yang ada di bagian bawah sini. Kontak aja Om Jimmy gitu ya, untuk nego-nego harganya secara langsung. Mereka kalau jual mobil, pertama-tama kalian dapat sepeda lipat gratis. Kalian beli mobil apapun punya mereka, dapat sepeda lipat gratis langsung tanpa diundi. Jadi itu promo yang cukup unik. Termasuk kalian dapat free lifetime coating. Jadi misalnya kalian beli mobil, kalian akan dapat langsung coating mobilnya di Power Auto. Kalau misalnya kalian pakai 2 tahun, 3 tahun pengen coating ulang, langsung bawa lagi ke Power Auto, di-coatingin ulang lagi gratis gitu ya. Jadi bener-bener lagi-lagi servis yang cukup unik. Dan kalau kalian pengen misalnya leasing, nyicil dan lain-lain, mereka pun punya banyak promo yang sangat menarik, kayak contohnya bunga 0%, ada cashback dan lain-lain yang tentunya cukup unik dan nggak bisa kalian temukan di dealer-dealer lainnya. Langsung aja kontak Om Jimmy via IG ataupun via CP-nya ada di bawah sini, karena menarik banget. Apalagi Isuzu Panther ini pun masih sangat oke banget kondisinya, dan tahunnya pun
masih sangat muda, seperti itu. Dan tentunya nggak hanya kepada Power Auto, kami juga pengen kasih special thank you dan shoutout juga kepada sponsor dari video ini, yaitu STP Indonesia. Kalau kalian butuh pelumas silikon spray seperti tadi kita demoin di jasnya Alex yang jendela itu sering macet, terutama Honda ya, fungsi-fungsi kegunaan dan lain-lain informasi lebih lanjut, kalian bisa cek Instagramnya STP di bagian sebelah sini, ataupun websitenya ada di bagian bawah sini gitu. Karena selain oli, STP juga membuat berbagai macam cairan dan pelumas yang tentunya serbaguna dan bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Thank you banget STP Indonesia. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknas Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas_Junkie sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan update yang kita lakukan, review mobil seperti ini, dan tentunya daily automotive jokes yang bisa menghibur hari-hari kalian. Ya, sekian aja untuk si Isuzu Panther LS 2017. Selamat tinggal selama-lamanya. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and go.